wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalam. Pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita sehat walafiat dan dalam keadaan baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada kita Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita membuat konten Ramadan, kemana kita masih membahas tentang pesan-pesan Ramadan atau olahraga oleh-oleh Ramadan berharga. Adapun temanya malam hari ini adalah muslimin berbahagia tentang 3 sikap kehidupan, tetapi bagian yang kedua. Semalam bagian pertama kita bahas. Di bab yang kedua ini tentang 3 sikap terhadap kehidupan, yaitu yang pertama, kita di dunia ini menjadi tamu, bahwa kita tidak ada yang menginginkan atas diri kita sendiri untuk lahir di dunia. Tentunya kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus betul kita sadari bahwa manusia hidup di dunia hanyalah sementara. Karena kehidupan yang sementara ini harus kita memberikan kesan yang baik. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan adalah seperti tamu. Kul fid dunya adiyaban. Jadilah engkau di dunia sebagai tamu. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Yang pertama, daripada tamu itu bahwa bertamu tidak lama, waktunya terbatas, maka gunakan waktu bertamu se-efektif, bermanfaat mungkin. Dan harus jelas kita tujuan bertamu ke rumah seseorang dan hidup bertamu sebagai tamu yang kita menyadari bahwa waktunya tidak lama, tetapi kita menyadari bahwa kita akan meninggalkan rumah yang kita singgahi. Maka dalam konteks ini, bahwa di dunia saat ini, bahwa kita pasti dan pasti akan meninggalkannya. Berapa banyak di atas kita, mungkin atau kita, atau nenek moyang kita yang telah mendahului kita dan meninggalkan dunia ini. Maka ini haruslah menjadi kita kesadaran diri kita bahwa hidup di dunia adalah sementara, seperti tamu. Bahwa malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah SAW, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah seberapapun lamanya kau hidup, namun kau pasti akan mati. Berarti kita harus menyadari bahwa kita boleh hidup berapapun kita mampu. 100 tahun kalau mampu, kita sehat, lebih boleh. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita ini mayit, tamat, calon mayat, jabatan yang terakhir adalah zaman. Kemudian yang kedua, memperhatikan agar ketika bertamu, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka
Setiap orang yang bertamu maka haruslah kita memiliki dan memperhatikan adab-adab ketika bertamu. Tidak semaunya kita, tetapi semaunya yaitu kita menyadarkan diri dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Kemudian juga orang yang bertamu apabila ditawarkan atau disediakan hidangan untuk kita makan atau minum, dan Allah memang menyediakan untuk kita semuanya fasilitas di dunia ini. Allah berfirman, "Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Artinya dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Quran surah Al-Mulk ayat 15. Di samping kita boleh menikmati apa saja yang di dalam hidup ini ketika hal itu memang dibolehkan, termasuk melampiaskan keinginan kita, tentunya didahului dengan cara yang dibenarkan dengan akad nikah, seperti suami atau istri yang merupakan salah satu tanda daripada kekuasaan Allah, dijadikannya kita berpasang-pasangan. Kemudian sikap yang kedua adalah kita bersaudara dengan orang lain. Manusia adalah merupakan makhluk sosial. Antara satu dan yang lain pasti membutuhkan, dan tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri-sendiri. Maka persaudaraan harus kita wujudkan dan kita kembangkan. Agar persaudaraan terwujud dengan baik, maka harus dijauhi hal-hal yang bisa merusak antara persaudaraan, seperti contoh berprasangka buruk, berdusta, atau mencari kesalahan, atau aib, melihat aib-aib, saling mencurigai, atau bertolak belakang. Rasulullah SAW menceritakan dalam sebuah hadis, "Iyyakum waz-zanna fa inna zanna akdzabul hadis." Jauhilah prasangka, sebab prasangka itu adalah dosa dan ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling memarahi, janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Maka kalau ukur daripada persaudaraan itu yang pertama bersihnya hati, sehingga kita harus membersihkan daripada kotoran hati terhadap orang lain seperti iri, dengki, dan ini adalah merupakan penyakit hati yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita harus bergembira atas kemajuan yang dicapai oleh orang lain, maka itulah merupakan persaudaraan. Ini adalah tolak ukur yang paling penting. Yang kedua, tolak ukur persaudaraan itu mengutamakan orang lain, karena biasanya di dalam hidup ini manusia lebih mengutamakan dirinya sendiri. Bahkan di antara manusia ada yang tidak peduli terhadap orang lain. Seperti mana yang ditunjukkan antara kaum Muhajirin dan Ansar ketika Rasulullah SAW hijrah dari Muhajirin dari Makkah ke Madinah, maka diberikan bantuan oleh orang-orang Ansar dan disambut dengan sukacita karena Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke Madinah.
Inilah yang ditunjukkan antara persaudaraan, di mana saudara-saudara kaum muslimin dari Ansor mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah daripada diri mereka sendiri, dan ini pernah dicontohkan di zaman Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala meridai mereka dan menjamin al-muhajirin wal ansar dengan jaminan surga walaupun mereka itu masih berjalan melangkah di dunia ini. Kemudian yang terakhir, menyikapi kehidupan ini bahwa kita harus menjadi robbani. Robbani adalah merupakan kalimat Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam adalah Allah. Robbani adalah bahwa manusia berdasarkan hidupnya adalah berpedoman kepada apa yang datang dari Rabbul Nas atau Tuhannya manusia atau Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Maka kita apapun yang kita buat harus kita sandarkan kepada aturan Rabbul Alamin atau Rabbul Nas, berdasarkan dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama yang sempurna. Karena Nabi SAW tidak bertindak atau berperilaku atas keinginan dirinya sendiri, tetapi yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah menurut kemauannya sendiri, hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, bahwa setiap ucapannya itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja kita harus mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dengan segala konsekuensi, dan mengabdi pada Allah dan menjadi Rabbani atau yang mengikuti aturan Tuhan, aturan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memiliki perilaku yang bersumber daripada nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah tiga sikap kehidupan bagian kedua yang merupakan daripada nilai-nilai ajaran Islam. Maka dengan memahami dan kita melaksanakannya, bagaimana sikap kita di dalam hidup ini akan membuat kita menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.